Ini adalah Realme 6 Pro dan menurut Realme Indonesia ini adalah penerus dari Realme XT, bukan upgrade dari Realme 5 Pro. Jadi apa aja kelebihan dari smartphone ini? Kita akan bahas di video kali ini. Selamat datang di Curhat Gadget. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Jadi ini adalah Realme 6 Pro dan ini diperkenalkan ke publik Indonesia pada Maret 2020. Dan ini mengusung slogan 6 Camera Pro Display. Jadi udah ketahuan, keunggulan utamanya adalah kamera dan juga layar. Dan mari kita bahas satu persatu. Untuk kamera, Realme 6 Pro punya banyak kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel main camera, 8 megapiksel ultra wide angle, 12 megapiksel telephoto, dan 2 megapiksel macro lens. Sedangkan untuk kamera depannya dual in-display selfie dengan kamera utamanya 16 megapiksel wide angle camera dengan sensor Sony IMX471 dan kamera kedua 8 megapiksel ultra wide angle lens. Untuk hasil kameranya cukup bagus menangkap gambar di berbagai kondisi. Untuk kondisi jarak jauh bisa memanfaatkan 20 kali hybrid zoom. Hasil foto juga relatif baik di luar ekspektasi gue. Kemudian untuk kondisi gelap atau kurang cahaya, ada fitur Nightscape 3.0. Dan menariknya di sini bukan hanya gambar dibuat terang, tapi ada dua mode yang bisa dipilih, yaitu mode tripod dan juga mode Ultra Nightscape. Untuk mode tripod, lebih diperuntukkan bagi profesional yang memang mengejar super long exposure hingga 50 detik. Biasanya ini untuk foto Milky Way atau foto lampu jalanan dan mobil. Sedangkan mode Ultra untuk mereka yang pengen ambil gambar di kondisi super gelap hingga 1 lux, supaya tetap dapat gambar yang terang. Lalu untuk video, kamera belakangnya support untuk perekaman video hingga 4K 30fps atau Full HD 60fps. Belum lagi ada stabilisasi video UIS dan juga video Max UIS yang membuat hasil video jadi lebih stabil. Dan dipakai vlogging dengan kamera depan pun juga lumayan karena juga ada stabilisasinya dan bisa merekam dengan kasih efek bokeh. Kemudian keunggulan berikutnya, Realme 6 Pro punya layar 90Hz Ultra Smooth Display dan layar ini bisa bikin tampilan video dan game yang tampil jadi lebih smooth. Coba aja setel video dengan FPS tinggi, akan berasa banget deh bedanya. Atau coba deh scroll timeline Instagram kalian pakai smartphone ini, rasanya akan lebih smooth dibandingkan kebanyakan smartphone, dijamin. Tapi yang keren dari smartphone ini sebenarnya nggak cuma itu, karena smartphone ini adalah yang pertama di dunia yang memakai platform mobile Qualcomm Snapdragon 720G. Ini adalah salah satu prosesor terbaru dari Qualcomm yang punya banyak banget potensi, dan Realme cukup efektif dalam memanfaatkannya. Karena prosesor ini juga memungkinkan Realme 6 Pro memiliki dual frekuensi untuk GPS sehingga lebih akurat, storage 128GB dengan UFS 2.1, RAM 8GB LPDDR4X, di mana RAM speednya ini lebih cepat ketimbang RAM speednya Snapdragon 730G. Bahkan perbedaannya di atas 200 MHz. Untuk performa, ini keren. Ini bisa jadi prosesor favorit baru, dan Realme 6 Pro sukses menjadi yang pertama pakai ini. Dan dalam paket pembeliannya, Realme 6 Pro juga menyertakan chargerannya yang support 30W flash charge. Dan ini diklaim bisa mengisi baterai 4300 mAh-nya hingga penuh hanya dalam waktu 60 menit aja. Dan lagi, Realme 6 Pro juga sudah menggunakan Realme UI berbasis Android 10. Dan menurut gue, ini bisa mudah disukai oleh banyak orang, karena UI-nya cukup intuitif dan tidak rumit. Oh iya, secara tampilan pun ini hadir dengan sedikit berbeda dengan motif kilat biru di bagian belakangnya. Desainnya oke aja sih buat gue. Mungkin ada yang suka banget, tapi buat gue ini biasa aja. Sebagai sebuah smartphone yang hadir di momen rame di Indonesia, lebih tepatnya di Maret 2020, di saat banyak brand juga mengeluarkan produk, Realme 6 Pro ini hadir dengan sedikit lebih mencolok karena spesifikasinya agak sedikit nyentrik menurut gue. Dan ini bikin Realme 6 Pro nggak sulit untuk mengambil hati para pecinta spesifikasi. Tapi ada hal yang mengganjal buat gue. Dari perspektif fungsi, gue sebenarnya kurang bisa mengoptimalkan layarnya yang 90Hz ini. Memang kalau untuk main game ini akan enak banget. Tapi selain main game, gue jarang menemukan konten untuk dikonsumsi yang memiliki FPS tinggi. Misalkan streaming 120fps atau mungkin streaming 60fps aja itu belum banyak. Di YouTube aja belum banyak yang upload videonya itu sampai 60fps.
FPS. Bahkan kebanyakan film itu masih di-shoot menggunakan 24 FPS. Jadi selain main game, gue agak sulit untuk menemukan optimalisasi dari si layarnya ini. Paling kepakainya ketika lagi scroll Instagram atau juga ya pada saat lagi buka UI-nya, dan ya udah. Jadi bagi mereka yang bukan smartphone gamer dan juga tech antusias, layarnya yang 90Hz ini jadi berasa kurang urgensinya. Ya menarik sih, tapi berasa nggak butuh-butuh amat. Untuk kameranya juga ini sebenarnya bagus, tapi bukan yang terbaik. Dan gue lebih tertarik sebenarnya sama prosesornya, karena Snapdragon 720G ini adalah sesuatu yang baru dan ini pertama di dunia yang memakai itu. Jadi gue lebih berfokus ke 720G-nya sebenarnya. Dan meskipun ini adalah chipset baru, 720G itu adalah sebuah chipset yang juga powerful, nggak kalah dengan 730G. So, this device is powerful. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!